Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kenaikan Tuhan ini, gereja kita memilih tema kenaikannya membawa pengharapan yang menghidupkan. Pengharapan yang menghidupkan seperti apa yang bisa kita refleksikan. Saya mengajak kita semua untuk melihat dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, saya ingin mengawali dari bacaan pertama, dari Kisah Para Rasul. Di sana dituliskan, awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah Tuhan Yesus naik, para murid kemudian tidak bisa melihat kembali Tuhan Yesus secara fisik. Karena memang Tuhan telah diangkat seluruhnya, baik jiwa maupun serta raganya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca ini saya teringat ketika dulu kuliah filsafat. Ketika belajar filsafat ketuhanan itu salah satu topik yang dibahas adalah ateisme. Ateisme adalah paham yang menegaskan atau mempercayai bahwa A itu tidak ada, teis itu artinya ya Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Orang-orang ateis beranggapan Tuhan itu ada, salah satunya adalah karena Tuhan tidak bisa dilihat. Simple sebetulnya, karena tidak dilihat maka kemudian tidak menjadi percaya. Nah, kurang lebih situasi yang sama juga terjadi dari bacaan pertama tadi. Para murid kemudian tidak bisa melihat Tuhan. Nah, ini kan kemudian dapat dengan mudah argumen tadi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak terlihat, maka Tuhan tidak ada. Nah, para murid kemudian selama hidupnya mereka melihat Tuhan secara langsung. Dan kita yang mewarisi tradisi tersebut tentu juga berkeyakinan, beranggapan bahwa Tuhan itu ya ada, meskipun kita tidak melihat secara langsung. Tuhan pernah ada, kemudian tidak terlihat, dan para murid mempercayai, kita mempercayainya juga. Nah, kita kan tidak melihat Tuhan, lalu bagaimana? Nah, sifat-sifat Tuhan yang penuh belas kasih, penuh pengampunan, penuh dengan damai, itu juga bisa kita lihat melalui orang-orang di sekitar kita. Dari sini saya cukup yakin saya mempunyai pendapat begitu ya. Oke, saya tidak bisa melihat Tuhan, tetapi saya bisa melihat Tuhan melalui orang-orang terdekat kita yang pernah kita lihat, tetapi kemudian tidak bisa kita lihat lagi. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam diri paling sederhana, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, yang mungkin saat ini tidak ada di dalam pandangan kita.
Mungkin orang tua kita sudah meninggal gitu ya. Atau mungkin anak-anak kita yang sedang merantau jauh, pergi dari tempat tinggal kita saat ini, atau siapapun. Kita tidak melihat mereka, tetapi kita percaya bahwa mereka adalah pancaran Tuhan. Melalui mereka kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, relasi antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itulah pengharapan yang menghidupkan itu bisa kita latihkan. Kita bisa mencoba untuk belajar. Meskipun tidak melihat, tetapi kita terus setiap harinya mempercayai bahwa Tuhan itu masih tetap membersamai kita, Tuhan itu mencintai kita, dan Tuhan akan senantiasa ada beserta kita. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagi saya kenaikan Tuhan itu juga merayakan adanya jarak dan waktu. Kita diingatkan akan adanya jarak dan waktu. Seringkali karena kesibukan kita, karena hiruk pikuk yang begitu cepat setiap harinya, kita lupa akan adanya jarak dan waktu ini. 40 hari setelah Tuhan bangkit dalam peristiwa Paskah, Tuhan naik meninggalkan para murid. Tuhan ingin dalam tanda petik mengetes kesetiaan para murid. Apakah para murid tetap setia? Apakah para murid tetap percaya? Nanti 10 hari ke depan pada hari raya Pentakosta, kita akan memperingati pula Roh Kudus yang akan turun atas para murid dan atas kita semua. Dan namun sebelum itu, kembali adanya jarak dan waktu yang perlu kita lewati. Selama ini mungkin kita ingin tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil, kita ingin cepat-cepat secara instan begitu ya, melihat kebaikan-kebaikan yang kita terima di dalam hidup ini. Tetapi dalam proses tersebut, Tuhan mengajak kita untuk pelan-pelan, mari nikmati prosesnya. Ada waktu yang harus kita lewati. Bahkan juga ada jarak yang juga harus kita lampaui. Kita diajak untuk sabar, kita diajak untuk bertekun dalam setiap proses yang ada ini. Dan yang terakhir, dari bacain Injil kita diajak oleh Santo Matius untuk mendengar perkataan Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perkataan kepada para murid adalah perkataan kepada kita semua. Tetapi pada hari-hari ini rasa-rasanya kok tidak mungkin ya kita pergi ke tempat yang jauh, kita mewartakan Tuhan secara ekstrim seperti para rasul, membaptis orang-orang asing. Rasa-rasanya tidak. Kita mendapatkan undangan yang sebetulnya itu lebih berat, saudara-saudari. Kalau dalam perlombaan itu ada istilah mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, mempertahankan iman kita yang telah dibaptis ini itu jauh lebih sulit sebetulnya daripada kita mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Katolik. Saya masih terkesan dengan beberapa minggu yang lalu ada berita bahwa jumlah baptisan dewasa di dalam gereja Katolik secara umum itu meningkat di tahun ini. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, kira-kira apa ya sebabnya? Saya kok cukup yakin begini. Dampak dari paus kita yang sebelumnya, Paus Fransiskus, begitu ya, dengan kesederhanaannya, dengan rendah hatinya, dengan cara berpikir yang out of the box, begitu ya, kesederhanaannya tersebut, itu memancarkan Kristus, memancarkan kasih, memancarkan semangat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus atau belum mau dibaptis. Dan tentu saja juga diteruskan oleh paus kita yang sekarang, Paus Leo, berani mengambil sikap tegas, memperjuangkan perdamaian. Nah, seperti inilah kira-kira bagaimana kita diajak untuk mempertahankan baptisan kita, mempertahankan iman kita. Dan juga tentu saja kemudian untuk mengembangkan, menumbuhkan, dan sehingga akhirnya dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan, tetapi orang-orang yang melihat kita kemudian menjadi, oh, orang Katolik itu seperti itu ya. Sungguh memancarkan damai, memancarkan belas kasih, memperjuangkan keadilan dan pertobatan. Nah, maka secara langsung
kita pun juga sudah dalam tanda petik membaptis saudara-saudari kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak perlu kita untuk bersusah-susah, tidak perlu kita untuk seperti para rasul, seperti Petrus dan Paulus yang mewartakan Tuhan ke negara-negara asing, ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi cukup dengan kita berupaya sungguh-sungguh menjaga baptisan kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pada hari raya kenaikan Tuhan ini kita pun juga diingatkan akan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan janjikan. Semoga kita semakin berpegang teguh pada jarak dan waktu yang tetap ada. Berpegang teguh meskipun Tuhan tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi sungguh kita percaya dan pada akhirnya kita sungguh mau memperjuangkan baptisan kita sehingga semakin banyak lagi orang yang mengenal Kristus melalui hadirnya kita di tengah masyarakat. Kita mohon rahmat-rahmat tersebut di dalam perayaan Ekaristi ini.